Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menyampaikan materi mengenai jenis dan karakteristik bahan makanan awetan dari bahan pangan nabati dan hewani, alat pengolahan makanan awetan dari makanan awetan bahan pangan nabati dan hewani, teknik pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati dan hewani, jenis dan kegunaan bahan kemas makan awetan, syarat pengemasan dan pelabelan makanan awetan. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama, memahami jenis dan karakteristik bahan makanan awetan dari bahan pangan nabati dan hewani. Yang kedua, mengidentifikasi alat pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati dan hewani. Tujuan yang ketiga, menganalisis teknik pengolahan atau pengawetan makanan dari bahan pangan nabati dan hewani. Tujuan yang keempat, mengidentifikasi jenis dan kegunaan bahan kemas. Yang terakhir yaitu memahami kriteria kemasan dan label kemasan. Kita awali dari pengertian produk makanan awetan terlebih dahulu. Produk makanan awetan adalah produk makanan dan minuman yang sudah mengalami proses pengolahan sehingga mempunyai keawetan yang lebih tinggi. Makanan awetan tidak identik dengan makanan yang menggunakan pengawet, karena untuk mengawetkan makanan dan minuman banyak proses yang bisa dilakukan. Pengawetan makanan bertujuan untuk meningkatkan daya tahan, baik keadaan fisik maupun unsur kimia di dalamnya, sehingga bertahan lebih lama. Jenis-jenis makanan awetan. Yang pertama yaitu makanan awetan dari bahan pangan nabati. Bahan pangan nabati adalah bahan makanan yang berasal dari berbagai jenis tumbuh-tumbuhan, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, umbi-umbian, dan serelia. Produk makanan awetan yang berasal dari bahan pangan nabati contohnya seperti manisan buah, keripik buah maupun sayur, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu makanan awetan dari bahan pangan hewani. Bahan pangan hewani yaitu bahan pangan yang berasal dari hewan atau diperoleh dari hewan itu sendiri. Bahan pangan hewani umumnya dibagi menjadi dua, yaitu hewan darat dan hewan air. Hewan air yang dijadikan sebagai bahan pangan seperti ikan, cumi, dan sebagainya. Sementara itu, kelompok hewan darat terdiri dari kelompok ternak besar dan kelompok ternak kecil. Produk makanan awetan yang berasal dari bahan pangan hewani, contohnya seperti ikan asin, telur asin, dendeng, dan lain sebagainya. Tabel perbedaan karakteristik bahan nabati dan hewani. Karakteristik bahan nabati. Yang pertama, umumnya memiliki daya awet yang tinggi. Sedangkan untuk bahan hewani, umumnya mudah rusak. Daya awetnya itu rendah. Karakteristik yang kedua dari bahan nabati, cenderung tahan terhadap tekanan dan tidak gampang rusak. Sedangkan karakteristik yang kedua dari bahan hewani, umumnya bersifat lunak, tidak tahan tekanan dan hantaman. Karakteristik yang ketiga dari bahan nabati, meski sifat bahan spesifik, namun masih dapat dicari sifat umumnya. Sedangkan untuk bahan hewani, sifat setiap bahan sangat spesifik dan sangat sulit digeneralisasi. Karakteristik yang terakhir dari bahan nabati, selain sumber protein dan lemak, bahan nabati banyak yang juga berperan sebagai sumber karbohidrat, mineral, dan vitamin. Sedangkan untuk bahan hewani, umumnya merupakan sumber protein dan lemak. Alat pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati dan hewani. Peralatan pengolahan adalah berbagai benda atau perkakas yang digunakan untuk mengolah suatu masakan. Klasifikasi peralatan pengolahan makanan dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada yang namanya kitchen utensil. Kitchen utensil adalah peralatan kecil untuk mengolah makanan seperti panci, pisau, dan sebagainya. Yang termasuk ke dalam kitchen utensil yang pertama yaitu peralatan dari baja, stainless steel, aluminium, dan tembaga. Yang kedua, peralatan dari kayu. Dan yang terakhir yaitu peralatan dari karet. Yang kedua ada yang namanya kitchen equipment atau perlengkapan dapur. Kitchen equipment adalah peralatan besar yang membuat ruangan tersebut berfungsi sebagai dapur untuk mengolah makanan, seperti oven,
kompor, dan sebagainya. Peralatan yang termasuk ke dalam kitchen equipment dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu peralatan listrik dan gas, dan peralatan mekanik. Teknik pengolahan atau pengawetan makanan dari bahan nabati. Yang pertama yaitu pengawetan secara fisik. Ada beberapa jenis pengolahan makanan awetan secara fisik. Yang pertama yaitu teknik pengeringan. Teknik pengeringan merupakan proses untuk mengeluarkan atau menguapkan sebagian besar air yang dikandung melalui penggunaan energi panas. Kandungan air di dalam bahan pangan dikurangi sampai batas di mana mikroorganisme tidak dapat tumbuh lagi di dalamnya. Teknik yang kedua yaitu pengawetan suhu rendah. Teknik pendinginan adalah penyimpanan bahan pangan di atas suhu pembekuan. Sedangkan pengawetan dengan pembekuan adalah penyimpanan bahan pangan dalam keadaan beku. Teknik yang ketiga yaitu pengemasan. Cara pengemasan merupakan proses yang berfungsi untuk pengawetan makanan untuk mencegah kerusakan mekanis serta mengatasi perubahan kadar air. Teknik selanjutnya yaitu pembuatan tepung. Teknik ini merupakan proses pengelolaan bahan makanan dengan cara mengubahnya menjadi tepung. Hasil dari proses ini akan menghasilkan tepung, sehingga lebih memudahkan dalam pengemasan dan penyimpanan dalam waktu lama. Cara ini biasanya diterapkan pada bahan makanan yang mengandung karbohidrat, sebagai contohnya seperti padi, jagung, gandum, dan sebagainya. Yang kedua yaitu pengawetan secara biokimia. Teknik pengawetan secara biokimia dilakukan dengan cara menambahkan bahan kimia lain sebagai pengawet. Yang pertama itu adalah teknik pengasinan. Pengasinan adalah mengawetkan makanan dengan cara menambahkan garam pada bahan makanan. Kadar garam yang tinggi akan menghambat mikroorganisme yang membuat makanan cepat busuk. Yang kedua yaitu teknik pemanisan. Pemanisan adalah mengawetkan makanan dengan cara menambahkan larutan gula pada bahan makanan. Kadar gula yang tinggi pada makanan akan mencegah kerusakan pada makanan. Yang ketiga yaitu penambahan bahan pengawet lain. Pengawetan makanan juga dapat dilakukan dengan cara menambahkan bahan pengawet seperti enzim paparin, enzim bromelin, asam sitrat, dan bahan lainnya. Namun, penggunaan bahan pengawet harus menggunakan bahan yang aman untuk makanan. Teknik pengolahan atau pengawetan makanan dari bahan hewani. Proses makanan awetan dari bahan hewani berdasarkan garis besar cara pengawetan. Yang pertama yaitu pengawetan secara fisik. Yang pertama itu teknik pengeringan. Teknik pengeringan merupakan proses untuk mengeluarkan atau menguapkan sebagian besar air yang dikandung melalui penggunaan energi panas. Kandungan air di dalam bahan dikurangi sampai batas di mana mikroorganisme tidak dapat tumbuh lagi di dalamnya. Dalam proses pengeringan, bahan akan menjadi lebih awet dan volume bahan menjadi lebih kecil. Akan tetapi, tidak efektif untuk bahan yang mengandung gugus fungsional seperti vitamin dan protein. Yang kedua itu pengawetan suhu rendah. Teknik pendinginan adalah penyimpanan bahan pangan di atas suhu pembekuan. Sedangkan pengawetan dengan pembekuan adalah penyimpanan bahan pangan dalam keadaan beku. Cara pendinginan atau pembekuan masing-masing memiliki pengaruh berbeda terhadap rasa, tekstur, nilai gizi, dan sifat-sifat lainnya. Yang ketiga yaitu pengemasan. Cara pengemasan merupakan proses pengolahan makanan yang berfungsi untuk pengawetan makanan, mencegah kerusakan mekanis, dan perubahan kadar air. Sterilisasi bahan kemasan dilakukan dengan pemberian cairan atau uap hidrogen peroksida dan sinar UV atau radiasi gamma. Yang keempat yaitu teknik penggaraman. Proses penggaraman biasanya digunakan untuk mengawetkan ikan dan telur. Pengawetan makanan menggunakan garam biasanya dinamakan pengasinan, di mana mengawetkan makanan dengan cara menambahkan garam pada bahan makanan. Kadar garam yang tinggi akan menghambat mikroorganisme yang membuat makanan cepat busuk. Yang kelima yaitu pengasapan.
Proses pengasapan biasanya untuk mengawetkan jenis ikan. Yang keenam yaitu penambahan bahan pengawet lain. Pengawetan makanan juga dapat dilakukan dengan cara menambahkan bahan pengawet seperti enzim paparin, enzim bromelin, asam sitrat, dan bahan lainnya. Namun penggunaan bahan pengawet harus menggunakan bahan yang aman untuk makanan. Berikut di bawah ini adalah 4 cara pengawetan makanan dari bahan hewani. Yang pertama yaitu pendinginan. Cara ini sangat dikenal oleh masyarakat umum, baik itu masyarakat desa maupun kota. Cara mengawetkan makanan dengan pendinginan ini sangat mudah dilakukan. Cukup dengan menaruh makanan yang ingin diawetkan pada suhu yang sangat rendah, mulai dari -4 derajat Celcius sampai 0 derajat Celcius. Makanan yang biasa diawetkan dengan cara ini adalah sayur, daging, telur, buah-buahan, ikan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pengasapan. Cara mengawetkan dengan pengasapan dilakukan dengan menaruh makanan di dalam sebuah tempat yang kemudian akan diasapi dari bawah. Mengawetkan makanan dengan cara seperti ini sebenarnya belum mampu membuat makanan benar-benar awet dalam jangka waktu yang lama. Karena pada umumnya cara ini masih harus dipadukan dengan pengasinan dan pengeringan. Selanjutnya itu pengalengan. Cara yang satu ini menggabungkan antara teknik kimia dan juga fisika. Teknik kimia karena biasanya diperlukan sejumlah zat pengawet yang harus dicampurkan ke dalam makanan. Dan teknik fisika karena makanan tersebut nantinya akan dimasukkan ke dalam kaleng hampa udara. Zat pengawet yang digunakan biasanya mengandung garam, asam, ataupun gula dan disimpan ke dalam kaleng yang terbuat dari aluminium. Selanjutnya yaitu pengeringan atau penggaraman. Cara pengeringan dilakukan dengan menjemur atau memanaskan makanan yang ingin diawetkan. Teknik ini memiliki prinsip bahwa mikroorganisme yang menyebabkan pembusukan sangat menyukai tempat yang lembab, basah, dan memiliki kadar air. Oleh sebab itu, dengan teknik pengeringan, maka diharapkan makanan akan benar-benar kering dan mikroorganisme mati, sehingga tidak terjadi pembusukan. Jenis dan kegunaan bahan kemas. Kemasan adalah desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Kemasan digunakan untuk membungkus, melindungi, mengirim, mengeluarkan, menyimpan, mengidentifikasi, dan membedakan sebuah produk di pasar. Kemasan makanan berfungsi menjaga agar produk tetap bersih dan awet, serta mudah dikonsumsi dan mudah didistribusikan. Kemasan juga berfungsi untuk penanganan, memudahkan penanganan produk, distribusi, memberikan informasi, dan menjadi daya tarik bagi pembeli. Pada kemasan, harus dicantumkan keterangan dan informasi teknis tentang produk makanan yang ada di dalamnya, seperti berat bersih, kandungan bahan, dan keterangan kadaluarsa. Pengemasan berperan penting dalam menentukan keawetan produk makanan yang dikemasnya. Kemasan makanan mempunyai tujuan melindungi produk dari pengaruh lingkungan, seperti uap air dan mikroorganisme. Kemasan juga berfungsi melindungi produk makanan dari benturan yang dapat menyebabkan kerusakan pada bentuk dan isi kemasan. Jenis kemasan yang pertama yaitu kemasan primer. Kemasan primer yaitu kemasan yang bersentuhan langsung dengan produk makanan tersebut. Yang kedua yaitu ada kemasan sekunder. Kemasan sekunder adalah kemasan yang tidak dapat bersentuhan langsung dengan produk makanan, melainkan digunakan pada bagian luar kemasan primer. Yang ketiga yaitu ada kemasan tersier. Kemasan tersier yaitu kemasan yang digunakan untuk distribusi jarak jauh, yang dapat memuat beberapa kemasan sekunder. Berikut contoh dari kemasan primer, sekunder, dan tersier. Jenis bahan yang sering dipakai untuk pengemasan makanan, yaitu yang pertama ada kemasan logam, yang kedua kemasan gelas,
ketiga, kemasan plastik, keempat, kemasan kertas, dan kemasan fleksibel. Kriteria kemasan dan label kemasan. Pengemasan dan pelabelan merupakan tahap akhir dalam proses pengolahan pangan sebelum dipasarkan. Kemasan untuk produk makanan mempunyai beberapa persyaratan sebelum diputuskan untuk mengemas makanan atau minuman. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu kemasan harus dapat melindungi isi dari pengaruh lingkungan dan saat distribusi. Yang kedua, kemasan harus menjadi media penandaan terhadap barang yang dikemas, sehingga pelabelan harus tercetak jelas dan komplit. Yang ketiga, kemasan harus mudah dibuka dan mudah ditutup kembali serta berdesain atraktif. Yang keempat, kemasan harus dapat mempromosikan diri sendiri bila dipajang di etalase toko atau swalayan. Pelabelan harus jujur dan informatif. Pelabelan harus mengikuti peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2000 tentang pelabelan dan iklan pangan. Label dan pelabelan berkaitan dengan 3 fungsi pengemasan, yaitu yang pertama, fungsi identifikasi, yang kedua, fungsi membantu penjualan produk, dan yang terakhir yaitu fungsi pemenuhan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996 Pasal 30 Bab 4 menyebutkan bahwa setiap orang yang memproduksikan atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib menyantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan. Label yang dimaksud memuat sekurangnya hal-hal berikut. Yang pertama yaitu nama produk, yang kedua nama dagang, yang ketiga komposisi, yang keempat berat atau isi bersih, yang kelima nama dan alamat prosedur, yang keenam nomor pendaftaran PIRT atau MD, yang ketujuh tanggal atau bulan dan tahun kadaluarsa, dan yang terakhir yaitu kode produksi. Sekian materi yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.